Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran pagi hari ini, kita akan belajar tema 1 tentang organ gerak hewan. Subtema 1, pembelajaran 1 dan 3. Nah, anak-anakku semua, silahkan simak video yang akan Pak Pras sampaikan dengan seksama agar materi pembelajaran kali ini bisa diterima dengan baik. Baiklah, Pak Pras akan melanjutkan materinya. Pembelajaran pertama, mengenal organ gerak hewan dan manusia. Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki organ gerak yang membantu dalam kegiatan sehari-hari. Pada dasarnya, organ gerak hewan dan manusia dirancang agar kedua makhluk hidup tersebut tetap aktif. Terdapat kesamaan organ gerak antara hewan dan manusia, yaitu sama-sama memiliki alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Jadi, alat gerak manusia dan hewan itu memiliki kesamaan. Materi selanjutnya adalah ide pokok paragraf. Ide pokok adalah suatu masalah yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, dan pikiran utama. Gagasan utama adalah ide pokok yang mendasari sebuah paragraf. Nah, sekarang kita akan melanjut ke pembelajaran kedua. Materi yang pertama adalah tentang gambar cerita. Nah, gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang menceritakan tentang terjadinya sebuah peristiwa, baik gambar yang benar-benar terjadi atau hanya sekedar imajinasi. Nah, di bawah ini adalah salah satu contoh gambar cerita. Anak-anak bisa melihat kira-kira pada gambar cerita yang Pak Pras contohkan ini sedang terjadi peristiwa apa. Oke, selanjutnya kita lanjutkan materi. Ide pokok dan kalimat pengembang dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf terdiri atas gagasan pokok dan kalimat pengembang. Nah, bagi penulis, gagasan pokok berupa kalimat topik yang berada di awal, tengah, akhir, atau gabungan di awal dan di akhir yang berfungsi sebagai pengendali isi paragraf. Nah, sedangkan bagi pembaca itu berfungsi sebagai kunci untuk memahami ide penulis. Jadi, ide pokok sendiri itu memiliki dua fungsi, yaitu bagi penulis dan bagi pembaca. Selanjutnya, kita akan belajar di pembelajaran ketiga. Nah, kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang pertama yaitu nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu mengandung makna bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.
Yang kedua, nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai tersebut menyatakan bahwa bangsa Indonesia sadar bahwa manusia memiliki martabat dan derajat yang sama sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga adalah nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia. Usaha ke arah bersatu untuk membina nasionalisme dalam negara Indonesia. Yang keempat adalah nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, makna dari sila keempat adalah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kemudian, nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila kelima, yaitu bangsa Indonesia menyadari bahwa warga Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Nah, anak-anakku, itu 5 nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya, karakteristik geografis wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara yang terletak di kawasan tropis. Nah, secara garis astronomis, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berada di kawasan tropis, Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, terdapat hutan hujan yang luas, sinar matahari sepanjang tahun, dan kelembaban udara yang tinggi. Nah, sekian materi yang bisa Pak Pras sampaikan. Kita belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 3 terlebih dahulu. Semoga materi yang Pak Pras sampaikan bisa dipahami, dipelajari dengan seksama. Sekian dari Pak Pras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.